Tapi kalau sudah diajari tentang rasa, tanpa disuruh pun dia akan memberikan dengan sendiri. Dia akan melakukan hal yang benar-benar ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kalau kita mengajarkan ilmu itu apa itu sebenarnya? Ilmu itu kan pengetahuan. Apakah setiap orang yang diberi ilmu atau diberi pengetahuan itu bisa mengamalkan? Belum tentu. Enggak. Tapi kenapa setiap orang yang belajar ilmu atau pengetahuan itu kok dia sudah harus setiap sekali pertemuan atau beberapa bulan kemudian harus memberikan iuran? Nah pertanyaannya, iuran itu untuk kemana dan untuk apa? Coba. Apakah bukan iuran itu untuk satu, untuk memakmurkan tempat yang untuk belajar ilmu, yang kedua untuk memakmurkan orang yang dianggap memberikan ilmu itu? Nah, orang-orang yang belajar tentang ilmu, tentang ilmu dan tentang pengetahuan, apakah dia juga mampu untuk menyampaikan ke orang lain supaya dia juga dapat iuran? Kan enggak. Bagi orang yang tidak mampu, dia harus bekerja keras ke sawah. Dia harus jualan es, dia harus jualan makanan. Untuk apa? Ya untuk memenuhi iuran yang ditentukan di tempat untuk mencari ilmu itu. Makanya kan sering saya ngomongkan, orang yang belajar sing gilap gegeri tapi wong sing ngajar tentang pelajaranku sing gilap mobile karo lantene. Itu fakta Pak. Itu tentu. Makanya setiap orang yang bicara tentang ilmu, tentang penemuan dan lain sebagainya, saya nggak khawatir karena saya sudah dijamin oleh Tuhan. Tuhan yang mana yang menjamin? Yang menjamin ya orang-orang yang diomongin tentang ilmu atau pengetahuan itu. Karena setiap datang dia pasti ada iuran. Coba nggak ada iuran, beranikah dia menyampaikan? Nggak berani Pak. Beranikah seperti saya? Coba. Sampai sama sendiri sudah tahu toh? Setelah ada pertemuan pulang semuanya juga salaman biasa, nggak ada iuran yang harus saya mau. Ya maaf bukannya saya mau bayar listrik, mau bayar air. Mendingan kalau jenengan datang. Masih ada sedikit-sedikit. Lagi bagi orang-orang yang belajar. Apa pernah saya tarik iuran harus bayar sekian? Harus setiap minggu, setiap ketemuan tuh harus mengisi ini untuk beli ini, beli itu. Karena saya takut dengan resikonya. Gitu loh. Orang yang datang sini itu butuh dicerahkan, butuh dibimbing. Nah kalau nanti larinya ke situ berarti saya kan harus bohong-bohong dikit. Kalau kamu datang ke sini, saya jamin kamu pasti kaya. Nanti kan gitu. Lah saya sendiri nggak kaya kok, jamin orang lain harus kaya. Nah, yang saya takuti itu resikonya di situ itu loh. Makanya saya nggak berani. Makanya saya walaupun dia kaya, saya nggak pernah menyuruh dia harus beramal atau memberikan ke orang lain. Tapi kalau sudah diajari tentang rasa, tanpa disuruh pun dia akan memberikan dengan sendiri. Dia akan melakukan hal yang benar-benar ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tanpa harus dipaksa. Tanpa harus dipaksa dan tanpa diembel-embeli nanti antara surga dan neraka. Iki wonten pertanyaan nih Pak Darno. Saking Pak Supardi. Mbah Darno kula Supardi. Usaha kecil-kecilan es campur kalih mie ayam. Pripun carane ngamalaken koso boyolo? Carane kan nggih sampun kula wedhar ten YouTube to nggih. Di saat matahari niku badhe terbit niku madhep ngilen diwaca kaping 11. Nggih. Di saat matahari terbenam niku diwaca ping 11 ugi madhep ngetan. Dadi macane niku antarane pletheking surya kalih suruping surya. Nggih, diwaca ping 11. Keng napa kok kudu 11?
11 niku kula pendet 7. Artinya kita itu mengharap pitulungane alam. Dari napa lakune surya. Ya, karena di antara pagi dan sore di tengah-tengahnya itulah tempat kita untuk mencari rezeki. Lah, kok 11 wong niku namung 7. Sing 7 niku keblate. Sing 4. Jadi 7 kali 4 jumlahe 11. Soalnya ini karena dipertanyakan kenapa harus 11. Nggih. Nah, Nggih, Pak. 11 niku kula double. Nek njaluk pitulungane tok awak dhewe ini ora ngerti kiblat, kita niku lupa dengan timur, selatan, barat dan utara. Terus kita arahnya mau kemana toh? Artinya setelah kita minta pertolongan supaya kita ke barat juga dapat rezeki, ke selatan dapat rezeki, ke timur dapat rezeki, ke utara juga dapat rezeki. Niku maksudnya. Karena koso boyolo niku wonten Neptune, maka di koso niku Neptune 13. Lek saged setiap dinten Minggu Kliwon diwaca ping 13. Lek saged dinten Minggu Kliwon niku cobi nglampahi siam. Siam niku poso, ning posone tiyang ngamalaken koso boyolo benten kalih posone agama. Jadi lek posone tiyang ngamalaken koso boyolo ya barengan kalih pethèking surya niku berhenti makan. Tapi di saat matahari ini sudah berjalan, kok jam 2 padaran pun mboten saged diampah, kok pun ngelih, nggih ndang dahar. Karena sing jenengan alap niku kebutuhan perut, bukan kebutuhan yang lain. Kok pun surupe srengenge kok jenengan sik ora iso ngelih, lanjutkan. Lanjut puasa. Lanjut puasa, jangan makan. Wis lanjutno sampai seberapa kemampuan kita menahan lapar. Mergo poso niku upawasa. Artinya kita itu menahan tidak makan nasi. Ngoten lho. Jadi posone tiyang Jawa niku mboten ngangge jam, nek ngangge jam berarti masani jam, nek nganggo dina berarti masani dina. Nah sing kula maksud pasane niku pasane neptu utawa isen-isene dina. Ngoten. Sing penting sak gak kuat-kuate wong mangan niku mestine niku sak bare jam 2. Ngoten. Mergi ukurane wetenge menungso niku namung dugi mriku. Kok jenengan mantun srengenge pun surup kok tasik kuat nggih terusno. Berarti jenengan niku manggone ten pundi? Manggone ten poso, mboten perkara waktu, mboten perkara jam. Niku. Terus yang nomor kalih dinten Setu Pahing. Setu Pahing lak neptune 18. Berarti nggih diwaca ping 18. Nggih sami mawon. Lek jenengan mengamalkan hari sing kula tentokaken niku berarti kudu diimbangi kalih poso. Tapi nek hanya mengamalkan sehari-hari cukup di saat matahari terbit dan matahari terbenam diwaca ping 11. Sing 7 nyuwun pitulungane alam, sing 4 di mana saja kita melangkah supaya kita selalu bersinergi dengan alam dan mendapatkan berkah dari alam, tidak peduli di timur, tidak peduli di selatan, tidak peduli di barat, tidak peduli di utara. Karena sebenarnya timur, selatan, barat dan utara itu juga penyana kita. Kiblat itu sebenarnya bukan timur, bukan selatan, bukan barat dan bukan utara. Kita sendirilah yang meyakini bahwa itu timur, itu selatan, itu barat dan itu utara. Artinya di mana saja kita berada, semoga bumi selalu memberi berkahnya. Amalan koso boyolo itu ada kaitannya dengan Raja Kulo Solo tadi ya? Ini kan pecahan dari situ. Artinya kita membaca langsung. Nggih, Koso Boyolo kita tuh mengharap langsung bahwa ini kita hidup itu wis dadi kodrate utawa wis dadi kersane bumi ya langit. Di saat kita itu masih bisa melihat bumi, di saat kita masih bisa melihat langit, itu namanya hidup. Dan disitulah kita letaknya. Kita itu mencari dan mencukupi Tuhan. Mencukupi kebutuhan urip. Ngoten lho. Jelas nggih? Nggih, sampun Pak Dano matur sembah nuwun nggih. Nggih. Dipun kula akhiri. Napa Pak Bayan wonten malih? Rahayu. Oh nggih, asih wonten. Sih wonten iki. Nggih, monggo. Sih wonten. Iki wonten pertanyaan malih.
Nggih. Kalau kita milih hari sesuai urutannya, diawali dari hari Minggu Kliwon ya Pak, Nggih. diakhiri hari Jumat Wage, Nggih. maka kita butuh waktu 3 bulan. Tolong penjelasannya. Nah memang Koso Boyolo ini kan diawali dari Minggu Kliwon. Jadi walaupun mungkin iki siksak, ya sudah kerjakan niku mawon. Jadi umpamane sakniki Minggu Kliwon. Nggih, mantun Minggu Kliwon ten mriku Setupahing nggih. Padahal antara Minggu Kliwon dan Setupahing itu jaraknya jauh, itu sudah melewati hari Jumat Kliwon dan Jumat Wage. Ya sudah, Jumat Wage dan Jumat Kliwon lompati saja sampai kita menemukan hari Sabtu Pahing. Setelah itu, setelah Setupahing nanti ada hari Jumat Kliwon katakan. Tapi belum Jumat Wage. Ya sudah Jumat Kliwon kita lompati untuk sampai ke Jumat Wage. Disiksa. Mboten siksak niki mengikuti kali aksara atau neptune dina sing terkandung ten Koso Boyolo niku. Dadi ora kok lho niki urung Jumat Wage wis ana Jumat Kliwon. Apa kudu poso Jumat Kliwon sik? Ya ora sah no. Ya kita harus urut. Ngoten lho. Nah, kalau sudah kita melakukan 4 kali sing sampun kula sampaiaken niku artinya kita sudah ibaratnya pusaka wis ngerti carane nganggo, ngerti carane ngasah, ngerti carane nggunakno. Ngoten. Paham, Pak? Napa sik kirang paham? Nggih, pun paham iki kan pertanyaane subscriber. Nggih. Penggembare Pak Darno. Nggih. Jadi ngoten kula wangsuli malih nggih, mboten. Setelah Minggu Kliwon, nggih. Terus nanti menjumpai sebelum Sabtu Pahing tiba-tiba menjumpai Jumat Kliwon, nggih. Berarti kita harus melompati Jumat Kliwon itu sampai setelah Minggu Kliwon kita harus melakukan di Sabtu Pahing. Nggih. Setelah di Sabtu Pahing kita harus di Jumat Kliwon, nggih. Nah, sebelum Jumat Kliwon kok sudah ada Jumat Wage, ya sudah kita lompati saja sampai menunggu Jumat Kliwon. Setelah itu baru kita mencari hari Jumat Wage berikutnya. Ngoten. Nah, nek ngoten berarti tuntas. Naftu di Koso Boyolo itu memang ada 4 iku. Ngoten. Dan jumlahnya sesuai dengan bacaannya sesuai dengan hari pas kita melakukan puasa atau melakukan ritual niku. Itu diamalkan sampai berapa kali Pak? Apa 1 kali itu apa ada kelas? 1 kali seumur hidup niku cukup. Oh, Ngeten. Artinya kita sudah percaya bahwa hidup ini sudah kehendaknya bumi dan kehendaknya langit. Di tengah-tengahnya ada kehidupan kita, maka kita itu harus semua terpenuhi oleh Tuhan. Hidup ini terpenuhi oleh kebutuhan kita. Lah, jualan adalah metode, maka dari jualan itulah yang sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup kita ini sendiri. Gitu. Ini gue sih ngomong lah dodolan es campur kali. Nggih. Nah, karena kita sudah, kalau bahasa agama kita sudah mencapai makom itu, nggak harus melihat es campure atau es yang lainnya. Itu cuma sarana jalan untuk menarik gravitasi bumi, energi positif dari bumi dan langit, supaya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Ada lagi Pak ya? Dari teman-teman. Nah, sudah cukup Pak. Di lain waktu soalnya banyak ini yang bertanya. Di lain waktu saja. Nggih, mboten sampun apa-apa. matur sembah nuwun Pak Darno nggih. Sami-sami. Pun rahayu Pak Darno. Nggih, rayu saking dumadi. Kekuatan ini